terima kasih boleh hadir. Dan tetap Bapak Gembala berharap sampai malam yang terakhir saudara boleh memberi hati bagi doa selama 10 malam ini. Kita akan menikmati firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kuasa Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal. Yang ketiga disebut Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan kita. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah Bapa, tidak ada. Melihat Yesus bisa, melihat Roh Kudus tidak bisa. Namanya juga roh. Jadi kita perlu roh itu yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus di dalam diri kita. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dari kitab Kisah Para Rasul 19. Kitab Kisah Para Rasul 19 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Perhatikan Alkitab, saudara. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Saudara, menjadi percaya itu memang sangat penting. Itu menjadi dasar keselamatan. Tetapi percaya tanpa mengerti firman Tuhan, kita bisa menjadi salah dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya perlu kita belajar firman Tuhan atau membaca Alkitab secara teratur. Dari situ kita akan melihat lebih jauh tentang karya keselamatan melalui ayat demi ayat yang ada, saudara. Nah, demikianlah dalam perjalanan Rasul Paulus ke pedalaman. Ke pedalaman bukan di kota Yerusalem. Mereka memberitakan firman Allah. Mereka menjumpai ternyata ada murid di situ. Artinya murid yaitu orang percaya, orang pengikut Tuhan. Dia kaget. Dia udah masuk ke pedalaman, ternyata jumpai anak Tuhan juga. Gayanya, bicaranya, ini kayaknya orang sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian dipertanyakan, sebagai hamba Tuhan perlu melihat bagaimana dalamnya kepercayaan umatnya atau jemaatnya. Demikian juga pada masa pelayanan pertama gereja mula-mula, orang belum banyak mengetahui firman Tuhan atau pengajaran, sehingga hamba-hamba Tuhan itu harus bertanya dasar-dasar kepercayaan itu apakah cukup kuat. Sehingga bertanyalah mereka, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Setelah kamu menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus, orang percaya. Aku percaya. Rupanya baru sekedar dia tahu Tuhan Yesus, belum tahu Roh Kudus yang datang di kamar loteng ketika berdoa. Hanya 120 yang menerima dari 500 orang yang berkumpul, 120 yang menerima kuasa Roh Kudus itu, saudara. Sehingga dikatakan, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Dia mengingatkan peristiwa kamar loteng itu orang menerima Roh Kudus. Jadi saudara, banyak orang Kristen, dia memang udah Kristen, udah percaya. Dia udah menjadi jemaat di satu gereja. Itu bagus. Menjadi orang percaya itu menjadi dasar keselamatan. Percaya nomor satu. Tetapi ternyata kita tidak cukup hanya percaya. Tuhan Yesus menyelamatkan kita melalui korbannya di kayu salib, tapi Dia mengirimkan penolong, karena tidak selamanya kita bisa melihat Tuhan secara fisik, tapi Dia kirimkan penolong yang lain, yang setara dengan Dia, yang disebut dengan Roh Kudus. Sudah menerima, saudara? Jadi jangan katakan, "Ya pastilah, karena aku udah percaya, pastilah ada Roh Kudus di dalamku." Saudara,
Memang Roh Kudus ada di setiap orang percaya. Tetapi menerima dalam arti, sudahkah Roh Kudus yang kau percaya itu memenuhimu, membaptismu? Itu rupanya ketika mereka menerima Tuhan Yesus, dia tidak menyadari dia percaya itu karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Sehingga dia berkata, oh, gak pernah dengar. Padahal karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam batin dia, sehingga dia mau percaya. Dia tidak menyadari, saudara. Ternyata, saudara, gak cukup kita hanya percaya. Menerima Roh Kudus melalui kepenuhan Roh Kudus itu penting untuk menjadi jaminan kehidupan kita, jaminan keselamatan kita yang memeteraikan kita. Jadi pertanyaan itu penting bagi kita semua jemaat yang hadir malam hari ini. Coba dijawab dalam diri kita, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Saudara menjawab. Karena kalau kita tidak menerima, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus itu, saudara, kita terlalu banyak kelemahan. Memang kita diselamatkan, tetapi terlalu banyak kelemahan kita. Sebab tidak ada penolong yang lain. Yesus memang penolong dia mengampuni dosa kita, memberikan mujizat kesembuhan. Tapi dikatakan ada penolong yang lain selain Tuhan Yesus. Saudara, dia disebut kata penolong dengan bahasa yang lain, dia penghibur. Saudara, penghibur ini bukan berarti ketika kita sedih, dia menghibur. Saudara, apa arti kata penghibur? Ketika kita mendapat rezeki, mendapat berkat, terhibur hati kita. Ketika anak kita berhasil, terhibur kita. Jadi ada keberhasilan, ada keluar biasa, kita menjadi terhibur. Kita bangga hidup ini. Karena ada anak penghibur, istri penghibur, yang benar-benar menghibur keluarga, menguatkan, memberi sukacita, dapat rezeki, naik pangkat. Itu juga bagian daripada penghiburan bagi kita. Bikin kita semangat. Jadi saudara, penolong atau penghibur itu kita butuhkan. Dia memberikan mujizat, hal yang tidak mungkin bagi Allah. Karena ada penghibur itu. Ada kuasa, ada urapan, ada mujizat terjadi juga. Jadi saudara, itu pertanyaan bagi kita malam hari ini. Sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika engkau percaya? Kenapa mesti seperti itu, saudara? Kita juga ketika kita mendapat penghiburan, mendapat berkat itu, kita juga akan menjadi berkat. Karena kita sungguh diberkati. Jadi ketika kita diberkati, kita menjadi berkat. Amin. Kita terhibur, ada banyak hal-hal yang membuat kita terhibur. Ada rezeki, ada penyingkapan rahasia rezeki Tuhan singkapkan. Yang tidak kita duga-duga, karena ada si penolong itu. Ketika kita ada kesulitan, ada penghibur itu, oh begini, Tuhan kirimkan bantuan. Tuhan kirimkan, tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah si penolong atau si penghibur itu. Dan ketika kita sungguh diberkati, kita juga akan menjadi berkat. Yohanes pasal 7 ayat 37. Kitab Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, bagilah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Karena waktu hari terakhir pesta pondok daun-daun orang Yahudi, Tuhan Yesus ikut merayakan sebagai darah Yahudi. Dia ikut merayakan. Di puncak perayaan itu dia berdiri di mimbar dan dia berkata kepada massa yang begitu banyak, berkata, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku. Dan kalau sudah terima air kehidupan itu dari dalam dirinya, dari dalam orang yang percaya itu, akan mengalir aliran-aliran air, mengalir keluar. Yang diterima air itu menjadi mata air
dan dari mata itu mengalir keluar. Yang dimaksudkannya air itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus belum diterima karena Yesus belum dimuliakan waktu itu, karena dia belum naik ke surga, belum dimuliakan, belum duduk di pangkuan Allah Bapa, saudara. Jadi orang percaya belum tentu menerima Roh Kudus, belum. Itu sebabnya barang siapa haus, baiklah datang kepada saudara. Untuk Roh Kudus mesti ada haus, semangat, haus. Saudara, kalau kita nggak haus, nggak mau kita minum. Kalau kita nggak lapar, nggak enak makan. Walaupun banyak minuman yang enak-enak, kalau kita nggak haus, yang perlu kita yang betul-betul, ya itu semua terbuang, nggak ada artinya. Saudara, untuk dipenuhi Roh Kudus, dia katakan harus ada rasa haus. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang mahal itu perlu perjuangan. Itu sebenarnya tadi awal Bapak Gembala katakan, ya, untuk mendapatkan sesuatu orang memang sukacita, tapi proses itu orang tidak mau. Proses mendapatkan orang yang mau. Orang bisa maunya berhasil, sukses, ini sukses, dia nggak tahu, nggak mau dia prosesnya, nggak mau. Maunya sukses langsung, kaya langsung, nggak mau. Oh nanti aku punya dagang ini, tapi dia nggak mau diproses dari dagang kecil-kecil mungkin. Apa saja, saudara, dimulai dengan proses. Amin. Barang siapa haus, ini penting. Jadi haus memang semangat. Aduh haus, aku mah harus mah. Ya cari air. Nggak ada cari minta ke tetangga. Jadi ada upaya. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau haus, berdoa sungguh-sungguh. Jangan berhenti di orang pertama. Mesti ada haus. Barang siapa haus, hanya yang haus yang dapat. Kalau udah merasa nggak butuh, capek, suara habis, nggak ada apa-apanya. Saudara, jadilah menurut iman kita. Menurut iman kita, si penghibur hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ingat, kuasa urapan itu doa kita kencang kuasanya kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Doa kita besar kuasanya. Firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang benar, saudara. Jadi mari kita ada rasa haus. Ketika kita diberkati, saudara, banyak berkat itu dan mengalir dari dalam dirinya, akan mengalir. Namanya diberkati. Kalau kita diberkati banyak duit, susah nggak keluarkan uang? Gampang, berbanyak lagi kok. Gampang sekali. Kadang-kadang kita lupa meletakkan uang di mana, saking nggak. Dan sekarang dulu, sana dulu, gitu loh orang kaya, saudara. Lupa dia meletakkan uangnya di mana. Ya, karena dia nggak merasa bagaimana ya. Ada nanti minta, anak-anak minta aja, Allah kasih. Karena apa? Memang banyak berkat. Jadi saudara, untuk diberkati itu perlu juga usaha. Haus akan Roh Kudus. Amin. Dan ketika kita dapatkan itu, saudara, kita diberkati, ada penghibur itu, dari dalam dirinya akan mengalir air kehidupan, menghidupkan orang, memberkati gereja, mengalir. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus diberkati Tuhan. Amin. Berkati Tuhan. Dan dari dalam dirinya mengalir berkat-berkat itu, saudara. Saudara, kita harus percaya kuasa Roh Kudus itu. Kita harus menyembah Dia di dalam Roh. Penuh Roh Kudus, saudara, tandanya memang tidak semua orang percaya ajaran ini. Firman pengajaran tidak semua. Banyak gereja mengatakan penuh Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Neo-Pantekosta terbaru mengatakan, udah mulai bergeser. Mengatakan bisanya tidak berbahasa roh kalau penuh Roh Kudus itu. Udah mulai bergeser. Tapi ajaran pertama, ajaran Pantekosta adalah orang dipenuhi Roh Kudus mesti ada tanda dengan berbahasa roh. Karena di peristiwa pertama seperti itu. Di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun itu, dan kan mereka berbahasa yang baru. Berbahasa yang baru, dia nggak ngerti yang diucapkan. Rupanya dia sedang berbahasa Spanyol. Padahal dia bukan orang Spanyol. Jadi ada bahasa-bahasa yang lain, baik dimengerti maupun tidak dimengerti. Itu ciri pertama. Tapi banyak orang katakan tidak. Saudara, dipenuhi itu berbeda. Kita harus dipenuhi dengan berisi berbeda. Kalau kita punya baterai, kan ada garis-garisnya, ada 20%,
tenaganya yang 20% sama yang 100% mana lebih kencang? 100 kan? Nah kita diminta yang penuh, yang 100. Kan begitu? Kita diminta yang penuh. Dan ketika penuh, dia bisa menggerakkan musik, bisa menggerakkan semua aplikasi karena kencang. Tapi kalau udah lobet, wah, udah nggak bisa lagi apa-apa karena tidak kencang. Kita diminta penuh, bukan sekedar ada. Dan ketika penuh, saudara, tenaganya luar biasa. Keluarlah musik yang kencang. Amin. Jadi tandanya memang, saudara, ada bahasa itu. Ada bahasa yang muncul. Jadi saudara, ketika kita berdoa, saudara pikirkan kita itu sesuai dengan ilham Roh Kudus. Kita memang mesti berbahasa. Jangan diam. Jangan diam. Saudara, kalau saudara berbahasa Indonesia dalam berdoa, iblis mengerti nggak? Ini pertanyaan. Kalau saudara berbahasa Indonesia, iblis mengerti nggak? Iblis selalu ingin mencuri melemahkan. Oh, dia berdoa minta ini, aku gagalkan. Berbagai cara. Oh, dia minta ini, tunggu. Dia minta ini, tunggu, aku gagalkan. Kalau saudara berdoa bahasa Inggris, iblis ngerti nggak? Ngerti. Dia tahu semua bahasa manusia. Dia tahu. Tapi jangan lupa, kalau kita berbahasa roh, ngerti gak iblis? Nggak ngerti. Nggak ada dalam kamus dia. Nggak ada. Amin. Jadi berbahasa roh itu karunia. Selain menguatkan iman kita, ya, kita berbicara pribadi kepada Allah. Allah itu adalah roh, dikatakan. Barang siapa menyembah dia, menyembah di dalam roh. Tidak dilarang berdoa dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tapi ingat, kalau mau kuat iman saudara, membangun iman saudara, dikatakan oleh Tuhan, biasakan berdoa dalam bahasa roh, dalam doa pribadi. Dan malam 2:10 malam berdoa dalam bahasa roh. Teman ngerti nggak ketika saudara berbahasa roh? Ngerti? Semua serba rahasia. Bapak Gembala pun tidak mengerti. Hanya Tuhan yang mengerti. Sebab itu rahasia-rahasia yang tidak bisa kita ucapkan. Kisah Para Rasul pasal 2. Kembali kita lihat sejenak ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 2 sebagai tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu nomor 1, maka penuhlah mereka. Kenapa mereka penuh? Turunlah dari langit satu suara. Ada suara. Suara itu yang turun di hati, di mulut orang. Dan suara itu menghilangkan bahasa tertentu. Ya, seperti nyala api Roh Kudus turun. Ada suara angin, itu membawa masuk ke dalam hati, ke mulut orang-orang percaya. Selanjutnya dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu, ini catat kata lalu ini. Penuh lalu. Lalu apa? Lalu mereka mulai berkata-kata. Jadi nggak diam. Lalu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, nggak bahasa kita lagi, bahasa lain, bahasa yang belum pernah kita pelajari. Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Siapa yang memberi perkataan itu? Roh itu yang memberi perkataan-perkataan itu, saudara. Perkataan-perkataan itu bisa dimengerti kalau itu bahasa yang orang lain hadir. Orang lain hadir yang tahu bahasa itu. Misalnya kita tiba-tiba berbahasa suku anak dalam, di samping kita ada suku anak dalam kebetulan, dia mengerti. Itu penuh Roh Kudus karena kita tidak pelajari, tidak pernah dengar. Seperti itu, saudara. Tapi ada juga tidak ada orang yang mengerti bahasanya. Itu yang disebut dengan glosolali, berbahasa lidah. Tidak ada yang mengerti, hanya Roh Kudus yang mengerti, saudara. Itu gunanya, saudara, mulut kita ini dipegang oleh Tuhan, karena
Dulu kita seringkali salah berdoa, salah meminta. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita, Dia mengajari kita mengatakan kata-kata yang tidak terucapkan. Ayat yang terakhir saudara, 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa, jika saudara berdoa, ada pilihan-pilihan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, jadi ada berdoa dengan bahasa roh? Ada, ini ayatnya. Ini penting ya. Penting kita punya karunia. Sebab jika berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Berbahasa Indonesia berdoa, itu yang berdoa apa? Akal budi. Akal budi. Akal budi kita ini daging yang bermain. Tapi berdoa dalam bahasa roh, rohkulah yang berdoa. Allah itu roh, maka sembahlah Dia, berdoa dalam roh. Karena Dia roh. Tidak salah kita berdoa dengan akal budi. Karena akal budi ini apa maunya Dia? Permintaan kita semua kan? Kemauan kita, bukan kemauan Tuhan. Kemauan kita yang bermain. Akal budi. Malam ini kita berdoa dalam dua. Satu, berdoa dalam roh. Maka roh saudara yang berdoa. Dan nanti terakhir kalau kita mau pulang, ditutup dengan berdoa dengan akal budi. Itu daging memang bermain. Minta ini, minta pembangunan gereja, minta ini, boleh, semua boleh minta. Itu akal budi, daging yang bermain. Tapi jangan lupa juga, marilah sempatkan waktu berdoa. Roh kita yang bermain, bukan akal kita. Kita ambil tempat, kita berlutut, saudara. Kita datang untuk menyatakan isi hati kita, tidak sekedar akal budi kita. Mari lebih dalam lagi, lebih dalam sampai ke alam roh. Kita ini terdiri daripada tubuh, jiwa, roh. Jiwa itu ada akal budi, dan dalam akal budi itu yang bermain daging kita. Tapi ada lagi yang lebih suci, yaitu roh kita. Roh ini nanti yang berhubungan langsung dengan Allah. Allah itu roh. Dia rindu kita berdoa dalam roh.